Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas ciri orang-orang yang sedang diterima amal kebaikannya dan sedang diampuni dosa-dosanya. Kita to the point saja supaya banyak yang bisa kita sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hebatnya Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu menjelaskan pertama filosofi gitu ya, makna itu dijelasin di Quran. Ini maknanya begini, ini maknanya begini, filosofi. Gak berhenti sampai di situ. Al-Quran juga menjelaskan metode, cara, langkah, 1, 2, 3, 4 langkah. Hebatnya lagi, Al-Quran juga menjelaskan tolak ukurnya. Jadi, kalau dijelasin langkahnya 1, 2, 3, A, B, C, D. Terus dijelasin juga evaluasinya. Udah nyampe di mana kita? Apakah sudah di jalan yang benar? Apakah sedang berjalan di jalan yang benar atau tidak? Itu juga dijelasin oleh Quran. Gitu. Sehingga sebetulnya kalau semua tadi ada 3 setidaknya tadi kita buka semua dari Quran, orang tidak mungkin salah jalan. Saya ulangi Bapak Ibu ya, ini penting sekali. Dan ini yang punya cuma Quran. Al-Quran itu menjelaskan sekaligus ada makna. Biasanya kalau kita belajar, kita diajarin, misalkan ya contoh dokter. Dokter diajarin, ini tuh definisi, ini adalah jantung. Ini organ ini namanya jantung. Organ ini namanya apa? Organ ini namanya apa? Bla bla bla. Definisi, makna. Itu diajarin tuh. Di Quran diajarin. Ini dunia, ini akhirat, ini Allah Maha Penyayang dan sebagainya. Makna diajarin. Kembali ke dokter tadi. Tapi tidak semua dokter diajarin metode. Itu butuh spesialisasi itu. Nah, ini tadi jantung diajarin. Ini organ namanya jantung. Tapi tidak semua diajarin gimana caranya kalau jantung ini pembuluhnya menyempit. Metodenya apa yang harus dilakukan? Oh, dibuka. Karena apa? Kolesterolnya begitu-begitu. Caranya tuh tidak langsung diajarin. Butuh Anda jadi spesialis dulu baru diajarin caranya. Oleh Quran, makna diajarin, metode diajarin. Ya. Lebih hebatnya Quran adalah yang tidak ada di ilmu lain itu juga diajarkan tolak ukurnya. Tolak ukur itu tanda. Ini berhasil nggak? Ini sudah di jalan yang benar atau tidak? Itu diajarkan. Saya tadi kemari dari Cibubur. Tanda-tandanya saya udah mulai hafal nih. Karena beberapa kali sempat lewat juga, yang lalu udah lewat. Karena awalnya saya keliru tanda, Pak Didi. Awalnya saya tandain kubah masjid tuh yang lalu tuh ya. Saya ingat banget sampai nyasar ke sono begitu. Bolak-balik, kok kubah nggak ada lagi gitu ya. Rupanya tempo hari dulu kubah sudah diangkat. Jadi saya salah menandai. Oh iya. Begitu telepon Pak Yusuf, lewatan bisa mundur. Wah, mundur jauh rupanya. Rupanya saya yang lalu-lalu nandain kubah dari masuk dari situ tuh kubah masjid. Oh, itu dia masjid. Nah, jadi Quran tuh punya semuanya. Saya ulangi, ini penting sekali. Maknanya ada, metodenya ada, evaluasi tolak ukurnya juga ada. Jadi bolak-balik itu kita gak akan salah aja pokoknya kalau pegang Quran itu gak akan salah. Dan nanti hadis-hadis Nabi SAW juga menjadi turunan dari ini semua. Baik itu metode, metodenya ditambahin, lebih praktis lagi. Atau tolak ukurnya dijelasin secara panjang lebar. Ya. Maknanya dijelasin panjang. Tapi 3 poin ini, kalau Anda perhatikan, tidak semua ilmu, tidak ada bahkan yang mencakup semuanya ada atau tidak. Gitu ya. Cuma Quran yang punya. Dalam satu tempat gitu ya, dalam satu tempat. Lengkap.
sembarang ciri. Ini ciri mahal Bapak Ibu. Karena cirinya yang akan kita bahas ada 4 ciri. Kalau waktu kita cukup 4-4-nya, tapi kalau nggak cukup mungkin kita sambung di pertemuan berikutnya. Ada 4 ciri orang yang sedang. Nah, ini saya garis bawahi sedangnya nih. Maksudnya begini, ini orang masih hidup di dunia. Tapi kita udah bisa tahu apakah orang ini diterima amalnya dan diampuni dosanya atau tidak. Jadi dia masih hidup. Ini orang masih hidup. Makanya kalimatnya sedang diterima amalnya. Dan sedang diampuni dosanya. Tahu, ada tolak ukurnya. Tolak ukur. Kok jadi sepi ini? Oh, iya. Ya, sedang diterima. Ya, bukan lagi nunggu udah wafat, enggak. Ini masih hidup. Masih hidup, kita bisa evaluasi. Sedang diterima. Ongoing. Sedang terjadi. Hidup dulu deh, biar gak tegang. Kok kayaknya ibu jadi tegang aja. Tadi sholat subuh saya lupa suara lagi serak Ustaz. Jadi tadi malam baru sampai rumah jam 10 ya, ada kajian di Karawaci. Sebelumnya gitu juga, jadi lupa kalau suara. Sekarang juga pelan-pelan aja jadi Bapak Ibu ya, mohon izin pelan-pelan aja ngomongnya. Hebat deh. Saya ulangi, jadi pagi ini kita akan bahas yang ketiga, tolak ukur ciri orang masih hidup tapi sudah diterima amalnya. Kan hebat banget itu. Kalau bahasa anak saya, bahasa anak zaman now, gokil katanya begitu. Gokil banget ini katanya. Lagi orangnya masih hidup tapi udah turun ciri-ciri bahwa amalnya sedang diterima, dosanya sedang diampuni. Apa saja ya mereka itu? Dan 4, mudah-mudahan waktu kita cukup untuk bahas semuanya. 1. Nah, kita buka dulu ayatnya. Surat Al-Ahqaf, surat 46, ayat ke-16. Jadi emang di dalam Al-Quran itu tadi saya katakan, jelas, clear. Makna clear, metode clear, urutannya itu ya. Ini dulu, clear. Dan evaluasi, clear. Jelas. Surat Al-Ahqaf ayat ke-16. Kita perhatikan kalimatnya ya, Bapak Ibu ya. Ayat 16 ini SK-nya, surat keputusannya turun. Ayat ke-15 cirinya. Jadi surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. SK-nya dulu kita baca. SK-nya surat keputusan gitu ya. Turun suratnya. Bacanya gini ya, ayatnya gini. Ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itu siapa nanti ayat 15-nya? Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal perbuatan baiknya. Ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal perbuatan baik. Oke. Jadi clear, surat keputusannya clear. Mereka, kalau Anda punya ciri yang seperti disebutkan ini, berarti masuk dalam kategori orang yang diterima amal kebaikannya. 1, diterima. Tapi menurut saya yang lebih hebat nih kalimat berikutnya. Selain diterima amal kebaikannya, kalimat berikutnya, wa natajawazu an sayyi'atihim. Wah, ini luar biasa. Kita ambil momen sebentar di sini untuk menjelaskan kata-kata tajawaz, Bapak Ibu ya. Kalau di terjemahan itu diartikan kami ampuni. Ya, ini ya. Sebetulnya kurang tepat. Ampuni itu kurang tepat. Karena tajawaz diambil dari kata jawaz yang artinya kami lampaui atau kami tutup mata.
Sebetulnya yang tepat tuh kami lampaui. Nanti kalau Bapak Ibu buka Quran surat ke-7 ayat 138 ya, 138. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan. Kalimatnya wajawazna bi bani Israil al-bahra. Fa'atau ala qaumi yaqufuna ala asnabilahum, dan seterusnya. Itu kalimat dalam surat ke-7 ayat 138. Tapi saya mau mengambil kalimat depannya wajawazna. Jadi Bani Israel ini lautan dibelah oleh Allah. Bani Israel jalan sampai ke seberang lautan. Lalu ketutup lagi lautan. Itu kata Allah wajawazna bi Bani Israel al-bahra. Kami seberangkan ke seberang lautan Bani Israel. Jawaz. Jadi kalimat ini sebetulnya wanatajawazu an sayyi'atihim, kami lampau dosa-dosanya dia. Ibarat kata tuh kalau saya boleh mengartikan secara mudah Bapak Ibu, seperti pengampunan pajak. Orang nggak bayar pajak nih 10 tahun gitu. Tahu-tahu ada pengumuman buat Kota Tangerang pemutihan denda pajak. Denda pajaknya udah nggak usah dihitung lagi, denda pajaknya nggak bayar, nol. Yang bayar pajaknya doang. Rame orang Pak datang kepada. Kenapa? Karena ada pemutihan pajak. Nah, tajawaz itu mirip seperti itu. Udah nggak usah dihitung lagi dosanya, udah nggak usah dibuka lagi tuh. Biarin deh. Nah, diputihkan dosanya. Itu namanya tajawaz. Kendor kayaknya di sana. Tajawaz. Wa natajawazu an sayyi'atihim, dan kami tutup mata dari dosa-dosa mereka. Sayyi'atihim, kesalahan mereka. Dahsyat kan? Jadi diterima amalnya dan dilampaui dosanya. Udah, dosanya gak usah dihitung, biarin aja dah. Nol aja dah. Hapus pemutihan. Sementara orang ini masih hidup nih. Orang masih hidup. Ya. Lalu kalimat Allah wanatajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah, kami masukkan mereka ke surga. Ujung kalimatnya bukan seolah-olah, ujung kalimatnya itu membuat kita mikir, ini mungkin ada orang berpikir begini, apa bisa kayak gitu ya? Diterima, diampuni dosanya, diterima amalnya solehnya, diampuni dosanya. Makanya ujungnya kalimat Allah bilang begini, wa'ada sidqin, ini janji yang benar. Wa'ada sidqin allazi kanu yu'adun, ini janji yang benar yang kami janjikan kepada mereka, kepada kita. Tuh Pak. Jadi ibarat jalan bebas hambatan ini. Jalan tol. Saya dari Cibubur tadi kurang lebih ya 50 menit lah dari itu. Kenapa? Karena lewat jalan bebas hambatan. Coba kalau lewat jalan bawah, lama nyampe kemari. Karena lewat jalan bebas hambatan 50 menit kurang lebih. Nah, ini jalan bebas hambatan. Soalnya apa? Kalimatnya kami tutup mata akan dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, tutup mata. Nah, ada yang bau? Ada yang bau ini? Nah, apa cirinya sekarang? Kalau kita mau, apa cirinya? Nah, jelas juga, clear juga nih. Allah menyebut ciri itu ya. Ayat ke-15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Sebelum kita buka satu persatu ya, sebelum kita buka satu persatu ayatnya, saya tampilkan dulu ini ya. Jadi, di kategori pertama ini, orang yang Allah terima amal ibadahnya, udah turun SK-nya, dan sekaligus Allah lampaui dosa-dosanya, tutup mata pemutihan dosa, adalah orang-orang yang dia masih hidup, ya. Nah, coba ini. Nah, udah Bang, udah. Adalah orang-orang yang mensyukuri perjalanan
Pak, dari ayat 15 surat Al-Ahqaf, di ciri-cirinya. Kalimat Allah begini. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau kita pengen dapat SK, amal ibadah pasti sudah diterima dan dosa diampuni, dari kedua orang tua ini gak boleh lagi ada saya dekat sama ibu Ustaz, tapi agak kurang ini sama bapak, gak bisa dapat Anda, harus dua-duanya. Gak bisa dapat. Apapun ceritanya itu. Yang kalimat Allah, biwalidai, kedua orang tua. Harus mensyukuri kedua orang tua, keberadaan kedua orang tua. Tapi Ustaz, ada yang bilang begini, tapi Ustaz, saya nih gak pernah merasakan air susu ibu saya. Kok begitu? Ini ada orang begitu Pak ke saya, ibu ya. Ustaz, saya susah berbakti sama ibu saya. Kenapa Bu? Saya bilang begitu, ibu-ibu. Saya gak pernah merasakan air susu ibu saya, dia bilang begitu. Loh, maksudnya, dari kecil saya ditaruh di panti asuhan, ditinggal. Sekarang beliau sudah tua, datang ke saya. Mau minta dirawat, begitu kira-kira. Susah saya Ustaz berbakti, karena saya gak pernah merasakan air susu ibu saya. Saya jawab dengan ayat ini. Coba kita lanjut dulu kalimatnya ya. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Hendaklah Allah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dua-duanya, gak boleh satu doang. Dua-duanya. Lalu hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dirinya dengan berat yang bertambah berat lagi. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandungnya dan memberi makannya selama 30 bulan. Loh, kok 30 bulan? Nah, ini jawaban saya kepada si ibu tadi yang tanya. 30 bulan itu maksudnya begini Pak. Bu, disusui secara langsung breastfeeding itu 24 bulan. 24 bulan itu kan 2 tahun. Ya? 24 bulan. Yang 6 bulannya Pak, Bu, itu di dalam rahim. Lewat plasenta. Dari tulang dada ibu ke dalam, ke plasenta bayi. Itu mengalirkan air susu juga 6 bulan sebelum bayi itu keluar. Jadi saya bilang sama si ibu yang tanya tadi, saya gak pernah Ustaz merasakan air susu ibu saya, gak ada air susu ibu saya mengalir dalam darah saya ini. Makanya kayaknya susah saya berbakti sama ibu saya. Dari kecil baru lahir saya ditinggal di panti asuhan. Cuma beberapa kali aja dia datang kasih duit, abis itu sekarang udah tua datang ke saya. Susah saya berbakti. Saya bilang, ibu sudah merasakan air susu di dalam rahim. Maka itu kalimat Allah 30 bulan. 30 bulan itu 24 di luar rahim, yang 6 bulan di dalam rahim. Jadi gak ada kita yang gak merasakan air susu ibu tuh gak ada. Gak ada darah kita ini yang tidak mengalir air susu ibu, gak ada. Itulah yang tidak bisa tergantikan. Jadi harus dua-duanya. Ada lagi satu begini, Ustaz. Saya kalau sama ibu saya bisa berbakti ini. Tapi kalau sama bapak saya susah. Bapak begini begitu bla bla bla. Saya bilang inilah surga, jaminan SK. Orangnya masih hidup, udah turun SK-nya, bisa masuk surga, bisa diterima amal ibadahnya dan diampuni dosanya, kalau kedua-duanya. Makanya saya bilang begini, saya ajak berpikir tuh, ada jamaah juga bertanya ke saya, kalau tadi soal ibu, sekarang soal bapak dia. Kalau sama ibu saya bisa berbakti Ustaz, tapi kalau sama bapak saya susah, begini-begitu, bla bla bla. Saya bilang begini, cirinya orang dapat ini, cirinya adalah, coba ibu bayangkan, kalau Allah izinkan kita mengulang hidup dari awal nih, Doni, saya ulang hidupmu dari awal. Kali ini kamu boleh pilih orang tua. Ada 3 pilihan nih, orang tua nih. Ya, pilihan pertama,
Bapak Ibu. Pilihan kedua, Rasulullah dan Ibunda Khadijah. Pilihan ketiga, Bapak Ibumu yang sekarang. Mana yang Anda pilih? Pilihan ke satu, bukan? Pilihan kedua, iya? Siapa yang pilih pilihan kedua? Ya, yang namanya kita bisa dapat jaminan surga, diterima amal ibadah, diampuni dosa selagi Anda masih hidup. 1000 kali mau diulang hidup ini, pilihan Anda tidak boleh goyah, yakni pilihan ketiga. Bapak dan Ibu kita yang sekarang Allah beri ini. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena kalau maunya kita, pasti pilihan kedua. Ya kan? Maunya kita, pilihan kedua. Tapi buktinya Allah tidak beri itu. Maunya Allah pilihan ketiga. Tinggi mana? Maunya kita atau maunya Allah? Maunya Allah. Kok jadi diem aja, Pak? Maunya Allah lebih tinggi daripada maunya kita. Artinya, siapapun yang dihadapkan Allah boleh pilih. Gak ada. 1000 kali, 100.000 kali diulang. Tidak boleh goyah. Kita memilih orang tua yang Allah inginkan, yakni yang saat ini. Baru bisa dapat. Tapi kalau masih ada satu yang ini nggak bisa. Makanya saya mengatakan begini, mohon maaf, mohon izin ya, saya mungkin frankly speaking aja, biar kita dapat ini, SK-nya dapat beneran. Ini janji Allah loh, wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, ini kalimatnya tadi. Wa'da sidqil ladzi kanu, ini janji yang benar. Benar, janji ini ada, Pak. Ini janji Allah, wa'da sidqin. Ngapain kita repot-repot begitu kan? Ini janji yang benar. Nah, supaya jelas janji yang benar ini, saya sering katakan kepada kita semua. Kalau tadi kan dari sisi kita sebagai anak gitu ya. Sekarang dari sisi kita sebagai orang tua. Saya bilang, mohon izin nih Bapak Ibu, ya. Kita sebagai orang tua tuh kalau sayang sama anak, ya, mudahkan anak untuk dapat surga ini dengan cara jangan kita menjelek-jelekan bapaknya si anak atau ibunya si anak kepada anak. Itu dosa besar. Loh, kok dosa besar? Kalau ada anak durhaka kepada orang tuanya, kan dosa besar. Kalau kita ikut membantu anak itu durhaka sama orang tuanya, ya, berarti kita melakukan dosa besar, bagian dosa besar. Bapak punya istri Bapak punya kekurangan. Ya. Tapi kalau Bapak secara langsung maupun tidak membuat anak Bapak, iya tuh ibuku tuh, Bapak mengambil andil dari durhakanya anak itu kepada ibunya. Mengambil bagian. Sebaliknya, kalau Bapak bersedia menutupi itu bukan artinya bohong gitu, enggak. Ya namanya orang punya kesalahan, ibumu punya kesalahan. Ya. Mungkin mudah marah, mudah ini, beliau lagi capek, omongannya jadi begini gitu segala macam. Itulah manusia, bla bla bla. Kalau yang itu yang Bapak lakukan, maka Bapak juga dapat andil dari bagaimana anak ini bisa jadi anak yang berbakti kepada ibunya. Sebaliknya ibu-ibu begitu juga. Hati-hati kita nih Bapak Ibu. Karena ini jaminan surga. Ada yang bilang begini, susah juga ya Ustaz. Ya, namanya juga masuk surga. Masuk WC aja kalau kita bayar 2.000. Ya kan? Apalagi masuk surga. Iyalah, pastilah harus berkorban kita tuh.
Siti Hajar itu salah satunya begitu, Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu terutama. Siti Hajar itu punya bayi, tahu-tahu suaminya Nabi Ibrahim diperintah Allah suruh balik ke Palestina. Di Palestina itu kan istrinya juga balik ke Palestina, Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dididik sendirian oleh Siti Hajar. Sampai usia kira-kira 10 sampai 11 tahun dalam surat As-Saffat itu, sampai dia bisa membantu pekerjaan bapaknya. Tiba-tiba bapaknya datang lagi. Dan di situ bapaknya menemukan ini anak nurutnya luar biasa kepada si bapak, hormat luar biasa, sampai-sampai kata bapaknya, inni arafil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Nah, bapak mimpi menyembelih kamu, gimana pendapat? Jawaban si anak, padahal dia gak pernah ketemu bapaknya nih. Ya, ketemu dibilangin begitu sama bapaknya. Kata anak ini, kata si Nabi Ismail, anak ini, qala ya abatif al-matubba satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapakku sayang, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah Ananda adalah anak yang sama. Coba, luar biasa. Coba kalau Siti Hajar adalah seorang ibu, ya, maaf ya, yang emosional. Bapakmu tuh pergi udah sekian lama, anak udah buka. Balik-balik bapaknya gak bisa berbakti Nabi Ismail kepada bapaknya. Kenapa? Dapat melihat betapa ibunya gak bisa berbakti. Ya. Nah, yang pertama, wasainal insana biwalidayhi, kedua orang tua. Sudahlah, yang Allah berikan kepada kita, itulah bagian ya, yang Allah bagi kepada kita. Baik, buruk, apa segala macam, ya itulah orang tua kita. Ya. Dan tadi prinsipnya pilihan Allah lebih tinggi daripada pilihan kita. Kalau pilihan kita masih lebih tinggi daripada pilihan Allah, kacau. Ya. Pikiran kita masih lebih baik daripada pikiran Allah, kacau. Sudah, ridho, ikhlas, terima, bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, yang Allah bagi kepada kita. Ya. Jadi, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu fi saluhu 30 syahra. Hatta iza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah, kata Allah, sampai ketika anak ini sudah usia 40 tahun. Ini maksud kata 40 ini, para mufasir mengatakan kalau orang udah usia 40 belum juga ingat akan hal ini, kelewatan. 40 tahun. Hatta iza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Qala, di situ dia berkata, Rabbi auzi'ni, ya Allah bantulah saya, an ashkura, untuk mensyukuri nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Mampukan saya ya Allah mensyukuri nikmat yang kau beri kepada saya. Ini nggak akan kita bahas karena sudah banyak pasti yang membahas nikmat yang kau beri kepada saya ya Allah, hidup yang kau beri kepada saya, pekerjaan, uang, kesehatan, bla 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 lain sebagainya. Yang unik dalam ayat ini adalah an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan mampukan saya ya Allah, tolonglah saya mampu mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tua saya. Wah, para mufasir menghabiskan banyak lembar kitab tafsir untuk menjelaskan kenapa nikmat yang diberi kepada kedua orang tua kita, kenapa kita yang mensyukurinya. Ya, kalau nikmat yang diberi kepada kita kan itu jelas, saya sehat, bersyukur, saya apa, bersyukur. Tapi kenapa nikmat yang diberi kepada kedua orang tua kita, kenapa jadi kita yang mensyukuri? Jawabannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat yang dimaksud dalam ayat ini, nikmat yang diberi kepada kedua orang tua kita yang wajib kita syukuri adalah nikmat terbesar kepada beliau, yakni anak-anak beliau. Notabene itu adalah adik dan kakak kandung kita.
ini. Nggak boleh lagi ada cerita itu. Saya udah nggak negor sama adik saya ini udah 2 tahun Ustaz. Biar dia tahu lah, biar dia tahu rasa. Ngomongnya itu loh. Maaf, belum masuk kriteria sini. Belum masuk. Itu Bapak Ibu. Sama seperti orang tua tadi, Anda kan nggak pernah minta orang tua yang itu. Itu hadiah dari Allah tuh. Allah yang kasih. Persis seperti itu juga adik dan kakak itu. Anda nggak pernah minta kan? Allah yang beri. Tapi Ustaz, ini yang tapi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita bungkus saja dia. Tapi-tapinya tadi itu kita bungkus saja, buang jauh-jauh supaya dapat surga. Maksudnya begini, kalau adik, kakak, atau kakak kita, saudara lah kita, memutuskan hubungan kepada kita, kita yang datang sambung hubungan itu. Supaya apa? Supaya kita dapat surganya, SK-nya. Kalau dia nggak merasa bersalah, kita yang datang minta maaf boleh kepada dia, nggak apa-apa. Nanti Allah bayar sama kita. Maafin apa ya? Maafin kakak ya, maafin mbak ya. Kalau perlu dipeluk adik kita, kakak kita, bang, maafin aku ya. Kenapa jadi diam lagi nih Bapak Ibu? Ini lagi ceritain sorga loh ini, harusnya kita gembira. Wah ini dia Ustaz, gitu dong harusnya, ya kan? Sorga ini sedang, kalau orang seperti ini dia sedang diterima itu amal ibadahnya, sedang diampuni dosa-dosa, gitu ya. Ini ya, sebetulnya gampang masuk surga itu. Gampang masuk surga itu. Ya udah, nah yang tadi itu yang tapi Ustaz dia begini, tapi ada dulu sengketa begini, dia udah kita bungkus saja, masukin dalam plastik, buang jauh-jauh dah. Itu ya, yang tapi itu adalah ya jauh-jauhin aja Bapak Ibu. Nah, sekarang kita cari surga, ya, cari pengampunan dosa, pemutihan dosa kita nih sekarang. Mau kemana sih larinya kita? Kan begitu sekarang, ya kan? Mau ngapain lagi? Mau kemana? Ujungnya nggak ada Bapak Ibu. Udahlah. Ya, mumpung masih ada itu adik, kakak kita, mumpung masih ada, mumpung masih hidup gitu kira-kira, kalau yang masih hidup, ya, beliau dia itulah kunci surga kita tuh Bapak Ibu. Jangan salah, jangan dikira udahlah nafsi, lu hidup lu sama ini hidup gua udah kita, jangan salah. Itu kunci surga kita, jangan dibuang aja. Nanti kalau kita buang, susah ngambilnya, menyesal kita. Begitu masuk kubur baru kita menyesal. Gitu. Jadi kalimatnya ya, saya ulangi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, mampukan saya mensyukuri nikmat yang Kau beri kepada saya, dan mampukan saya mensyukuri nikmat yang Kau beri kepada kedua orang tua saya. Maksudnya anak-anak beliau, yakni adik dan kakak kita. Sudah. Kadang-kadang yang bikin susah tuh ego kita. Ini harus kita bungkus aja Bu, ini ego ini ya. Buang aja jauh-jauh lah, taruh di plastik, taruh yang di kresek aja, ikat, buang jauh-jauh gitu. Supaya kita masuk surga. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, janji ini Pak, coba deh. Beneran ini bener-bener deh. Kalau Bapak Ibu lakukan, itu udah kelihatan kok di dunia. Kelihatan bener di dunia. Kemudahan, terbuka itu kelihatan di dunia itu. Benar. Iya. Kelihatan di dunia. Sebelum nanti dapat di akhirat ya, kelihatan di dunia. Nah, jadi jangan-jangan kesulitan apa kita ini jungkir balik segala macam itu karena kita nggak mengamalkan. Ya, lanjut ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya.
Berikutnya, wa an a'mala salihan tardhah, mampukan saya berbuat amal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Nah, bagian ini kita belajar dah. Ya, belajar cara, metode bagaimana beramal soleh dan lain sebagainya. Wa an a'mala salihan tardhah. Nah, yang berikutnya, wa aslih li fi zurriyati ya Allah, perbaikilah hubunganku dengan anak-anak keturunan. Bapak Ibu, memang harus ada effort nih, usaha yang kita lakukan ini. Jangan sampai, maaf ya, ini sekali lagi mohon maaf, tapi inilah kunci surga harus kita buka. Jangan sampai ini anak kita, anak kandung darah daging kita, Bapak Ibu, sesudah mereka besar, jadi kok kita kayak nggak pernah bisa ngomong sama dia. Kok jadi kayak sudah, jangan, ini kunci surga, kunci surga, itu anak kunci surga. Jadi bukan hanya anak berbakti ke orang tua, tapi posisikan diri kita ini bakti juga kepada anak. Maksudnya bakti itu kita perbaiki hubungan kita kepada anak. Kita usahakan. Justru sudah besar, justru kita sudah sudah usia tua seperti ini, anak kita sudah dewasa, sudah sekian, sudah justru inilah saat. Bukankah dia adalah anak kita yang kecil dulu pernah kita timbang-timbang juga? Sama kan anak itu? Apa bedanya? Nah, cuma memang kita harus effort. Okay. Dulu kita cium-ciumin ini anak. Ya kan? Sampai ditanya-tanya, aduh anak siapa sih? Padahal anaknya dia sendiri. Anak siapa sih? Lucu banget. Padahal anaknya dia sendiri. Tuh. Saking dekat itu ya, perbaiki. Nah, jadi Bapak Ibu, kita itu anak yang sama yang dulu kita timbang-timbang itu, ya, walaupun dia sekarang sudah besar, adalah anak yang sama. Nah, kunci surga kita. Makanya Nabi Muhammad SAW dimanapun berada, kalau putri beliau Fatimah masuk, lagi ngajar taklim seperti ini, putri beliau Fatimah masuk sama para sahabat, sama para jamaah, Rasulullah bilang begini, bentar ya, bentar. Putrinya disamperin, dicium keningnya, dicium tangannya. Nah, kalau beliau pakai jubah yang luar, itu jubahnya dibuka buat duduk Siti Fatimah. Dan itu bukan kebiasaan orang Arab. Orang Arab nggak biasa begitu, Pak, Bapak Ibu. Bapak-bapak terutama ya, kita ini sebagai bapak-bapak ya, itu kalau kita bersedia menurunkan ego kita tuh ya, terus kita beri sentuhan yang baik kepada anak tuh ya. Rasakan lagi detak jantungnya gitu. Itu kan anak kita, peluk aja, samain jantung kita dengan jantung dia. Kalau perlu kita minta maaf sama anak, minta maaf, maafin ayah ya nak, dengan ketulusan, gak ada masalah, Bapak Ibu. Itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu seorang ayah yang sayang kepada anaknya. Nah, inilah pintu surga kita tuh, anak. Orang tua udah tadi, saudara udah tadi, sekarang anak. Waslih li fi zurriyyati, perbaiki. Ayo, semangat. Kita semangat harusnya. Ini prioritas kita. Prioritas kita. Jangan sampai nanti lewat waktunya. Ya. Maaf sekali lagi, kita udah masuk dalam kubur, baru kita nyesel. Aduh, kalau masih hidup dulu, saya akan lakukan begini, begitu. Jangan, Bapak Ibu. Ya, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada. Ya, anak kita sendiri kok itu. Ya, biar bagaimanapun juga. Ya. Jadi, perbaiki hubungan saya, ya Allah, dengan anak keturunan saya. Wa aslih li fi zurriyyati. Inni tubtu ilaika, saya bertaubat ya Allah kepadamu. Wa inni minal muslim, ini tubtu ilaika, wa inni minal muslimin, dan saya berserah diri, saya serahkan diri saya ini kepadamu ya Allah. Udahlah, terserah Allah aja deh. Sebenarnya kata-kata Islam itu Pak, itu bukan sekedar KTP atau fikih gitu ya. Islam itu artinya berserah diri ke Allah tuh. Maksudnya gini, ya Allah, apapun yang kau minta saya ikut.
Saya gadaikan ego saya ini, saya gadaikan diri saya ini. Saya ikut ya Allah. Itu Islam, itu Muslim, berserah diri. Artinya, berserah diri. Nah, jadi kriteria yang pertama, Bapak Ibu, ya, orang yang mensyukuri perjalanan hidupnya, ya, mensyukuri orang tuanya, mensyukuri saudara-saudara kandungnya, mensyukuri keluarganya, maksudnya anak cucu keturunannya. Beres ini, vertikal, horizontal, beres, ya, ke atas beres, ke samping beres, saudara, ke bawah beres. Nah, ini ciri orang yang sudah sedang diterima amal solehnya dan sedang diampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi surga kita itu sebetulnya ada di rumah, kunci surga kita. Ya, kalau pengen masuk surga secara cepat, ya, SK-nya, mumpung kita masih hidup, ya, SK-nya bisa langsung keluar, bisa langsung terbit, bisa langsung turun SK-nya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, masih semangat nih Bapak Ibu? Baru ciri ke satu ya. Ciri yang kedua, orang-orang yang dapat SK, wah ini lebih dahsyat lagi di SK-nya. Nanti kita buka kalimatnya dia, adalah orang-orang yang membenarkan kebenaran. Gimana nih maksudnya membenarkan kebenaran ini ya? Kebenaran itu fix, kebenaran itu fix. Nah, di kebenaran fix dia. Tapi bagaimana membenarkan kebenaran itu? Inilah cara. Ini cara. Ya, kalimatnya mana? Pelan-pelan. Kalau ini kita butuh fokus banget ini. Yang nomor 2 aja. Kalimatnya surat Az-Zumar surat 39 ayat 33 sampai 35 ya, ya. Kalimatnya begini. SK-nya dulu kita bacain ayat 35-nya ya. SK-nya itu di ayat 35-nya. Ya, surat keputusan bahwa dia itu diterima amal solehnya dan diampuni dosa-dosa. Ini luar biasa SK-nya karena ada kalimat begini. Liyukaffirallahu anhum aswa, agar Allah mengampuni. Aswa itu sighah mubalaghah dalam bahasa Arab ya. Superlatif dari perbuatan buruk. Itu artinya perbuatan buruk. Aswa itu perbuatan paling buruk. Perbuatan keji namanya perbuatan paling keji dari kategori ini keji semua nih, ada keji semua. Yang paling keji namanya aswa. Perbuatan keji, perbuatan buruk. Tapi dari perbuatan buruk yang keji itu ada yang paling top, yang paling keji itu namanya aswa. Sighah mubalaghah namanya. Yang paling superlatif artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi agar Allah mengampuni perbuatan paling keji, paling buruk yang pernah mereka lakukan. Liyukaffirallahu anhum aswa allazi amilu. Agar Allah mengampuni, menutupi perbuatan paling keji yang mereka lakukan, yang pernah mereka lakukan. Wah. Kok jadi banyak diem ini Bapak Ibu? Yang paling keji, aduh, luar biasa ya. Allah tuh kalau udah ngasih tuh dahsyat. Allah tuh maha baik ya, maha baik. Saya ulangi, ini kalimat SK-nya dahsyat. Liyukaffirallahu anhum aswa allazi amilu, agar Allah menutupi, mengampuni perbuatan paling buruk, paling keji yang pernah mereka lakukan. Lalu berikutnya, wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Wah, ini juga luar biasa. Dan agar Allah memberi balasan kepada mereka ahsanu, lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Para mufassir menjelaskan ini kalimat begini, Pak. Maksudnya kalimat ini ya. Ada orang berbuat baik, dapat balasan Allah 1000.
balas 1000. Itu takaran normalnya. Normalnya 1000. Tapi orang-orang ini Allah beri balasan sama perbuatannya, tapi karena mereka yang berbuat baik, ahsana ma'amilu, balasannya jauh lebih besar daripada yang normal. Mungkin 100.000, mungkin 1.000.000, mungkin 1 miliar, nggak sama orang normal. Ini lihat ziyallahu ajrohum bi ahsanin. Allah memberikan balasan kepada perbuatannya dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik. Itu kata para mufasir. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya, supaya jelas. Bedanya dengan yang normal, bukan. Bedanya dengan yang lain, ini SK. Orang ini kalau dia berbuat baik, normalnya dibayar 1.000 itu oleh Allah misalkan gitu ya. Orang ini, khusus orang ini, balasannya jauh lebih tinggi daripada normal. Halo, Bapak Ibu? Masih semangat ini? Kok kayaknya lemes ini Bapak Ibu? Ya. Jadi Allah ampuni perbuatan paling buruknya dan Allah balas dengan balasan yang melampaui balasan-balasan yang lain kepada orang yang normal. Apa saja kriteria mereka ini supaya dapat janji ini, Bapak Ibu? Nah, kita mulai dari ayat 33-nya. Kalimat Allah begini. Wallazi ja'a bisidqin. Orang-orang yang datang membawa kebenaran. Maksudnya Rasulullah di situ. Dan tentu saja para pewaris Rasulullah. Insyaallah para ulama yang benar, yang sidik. Nah, itu balasannya seperti itu, Pak. Makanya Bapak Ibu, kalau ulama yang benar itu, kadang-kadang kita mikir, kok bisa ya? Ada kiai punya pesantren, gratis lagi pesantrennya. Itu muridnya nggak dikit, 1.000, 2.000, dikasih makan 3 kali sehari. Dari mana duitnya Pak Kiai ini? Bisnis nggak punya, nggak ada. Sehari-hari ngajar doang, kertak-kertek pakai sepeda di pesantrennya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari mana? Kita nggak bisa mikir. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang kayak gitu. Nah, kuncinya wallazi ja'a bisidqin, orang yang datang membawa kebenaran. Maksudnya Nabi Muhammad dan tentu para pewarisnya. Yang benar ya, yang sungguh-sungguh. Yang betul-betul membawa kebenaran untuk umat. Ya, balasannya kayak gitu. Nah, kemudian terbuka peluang kepada kita. Ya, kepada kita. Yakni pada kalimat berikutnya. Wasaddaqo bihi. Dan orang-orang yang membenarkan kebenaran itu. Wasaddaqo bihi. Jadi yang datang membawa kebenaran dan orang-orang yang membenarkan kebenaran itu. Ulaika humul muttaqun, mereka itu orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan di sisi Tuhannya. Zalika jazaa'ul muhsinin, demikianlah balasan Allah kepada orang yang berbuat baik. Baru ayat ke-35-nya tadi, liyukaffirallahu anhum aswa allazi amilu. Agar Allah mengampuni perbuatan paling keji yang pernah mereka lakukan. Wa yanziyahum ajrohum bi ahsanin. Dan Allah membalasi balasan perbuatan baik mereka dengan balasan yang terbaik, yang terbesar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kurang lebih maksud dari hadis Nabi SAW. Beliau pernah bertanya kepada para sahabat, ada berbagai versi hadis ini, tapi poinnya sama. Beliau pernah bertanya kurang lebih begini, kalau ini dalam riwayat dalam Musnad Imam Ahmad nomor hadis 22.808, demikian pula dalam Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 7.278. Nabi kira-kira pernah tanya gini sama para sahabat, kira-kira para sahabat tahu nggak kalian siapa yang imannya paling hebat? Kata Rasulullah. Nah, ini redaksi yang beda dari yang ini ya, tapi poinnya sama. Kata para sahabat, para malaikat kayaknya Rasulullah. Rasulullah bilang begini, loh, para malaikat pasti beriman lah. Di sisi Allah terus para malaikat, gimana nggak beriman? Bukan ya. Berarti mungkin para nabi ya Rasulullah yang imannya paling hebat. Kata Rasulullah, bagaimana para nabi nggak beriman?
Wahyu aja turun langsung malaikat kepada para nabi. Pasti beriman para nabi itu. Loh, kalau gitu kami Rasulullah, para sahabatmu, kata Rasulullah, bagaimana kalian tidak beriman? Saya ada hidup di tengah kalian. Wahyu turun kepada saya, kalian lihat. Waktu wahyu nyampe kepada saya bacain langsung, kalian yang pertama dengar. Gimana kalian gak beriman? Kata Rasulullah. Lantas siapa? Kata Rasulullah SAW, sama seperti juga redaksi hadis ini, nanti akan datang suatu kaum sesudah kalian yang mereka punya modal mereka cuma lembaran kitab, tapi mereka beriman terhadap lembaran kitab itu dan menjadikannya pedoman. Mereka itulah, kata Rasulullah, orang-orang yang saya maksud. Wah, Bapak Ibu. Jadi jangan kecil hati kita ini. Jadi umat akhir zaman justru punya peluang luar biasa. Modal kita cuma kitab suci yang datang ke kita nih, cuma lembaran kitab. Tapi di situ kok kita bisa beriman, membenarkan. Nah, ini kalimat membenarkan. Ini kebenaran Al-Quran. Tapi cara kita membenarkan sampai betul-betul mengimaninya, itu yang penting. Ini yang penting. Maaf ya, kalau sekedar kita mengimani karena istilahnya karena taklid gitu, misalkan, oh pasti Al-Quran bener, udah, gak usah, pasti bener, udah. Maaf Bapak Ibu ya, orang agama sebelah pun bisa ngomong begitu juga. Dia pun bisa bilang, ya itu lu agama lu, iya, agama gua ya agama gua. Dia bilang begitu. Jadi maksud saya harus ada metode nih untuk benar-benar bisa membenarkan kebenaran yang datang kepada kita, yang kita itu. Harus ada metode yang membuat betul-betul tidak ada keraguan, inilah yang benar. Itu namanya siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, beliau dinamai Siddiq karena beliau selalu membenarkan Rasulullah. Tapi jangan salah, itu bukan karena taklid begitu aja, wah pasti benar Rasulullah, pasti benar, bukan. Karena beliau itu hidup bersama Rasul. Sudah berkali-kali beliau melihat bahwa keajaiban di Rasulullah ini memang terjadi. Makanya beliau gak ragu lagi. Begitu Rasulullah pulang, satu kali malam pulang, kalau Rasulullah bilang begini, Abu Bakar, saya ini habis dari Masjidil Aqsa di Palestina, terus saya dinaikkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha, terus balik lagi kemari. Gimana menurut pendapatmu? Sadaqta ya Rasul. Benar. Ini Abu Bakar itu bukan orang yang pelit, oh ya pasti benar, bukan. Enggak Pak. Tapi karena pengalaman beliau pernah menyaksikan Rasulullah berkali-kali, pasti ini orang benar. Bukti. Nah, jadi Bapak Ibu, mohon fokus ya, ini mohon fokus banget di sini nih. Jadi, menurut saya nih, hipotesis saya, kenapa Rasulullah menyebutkan umat setelah kalian? Umat setelah kalian, wahai para sahabat, nanti datang kepada mereka, yang nyampe kepada mereka cuma lembaran kitab, tapi mereka mengimaninya. Bapak Ibu, ada satu yang belum dimiliki oleh orang-orang terdahulu, yang sekarang kita miliki. Itu namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Maksud saya begini. Dulu, saya waktu di pesantren, kita membaca kitab, menghafal kitab. Ya. Sujud, cara sholat, sujud harus tumaknina, itu udah khatam dah kita tuh. Udah khatam, udah tahu dah kita tuh. Peraturan dia, sujud harus tumaknina, gak boleh cepat-cepat. Itu udah khatam. Dari mana ada hadisnya? Ini. Dari mana kitabnya? Ini. Sudah khatam. Tapi belakangan, setelah saya tahu dari ilmu pengetahuan, nah ini yang membedakan umat terdahulu dengan kita sekarang ini. Ya. Bukan berarti kita
kita lebih baik dalam artian lebih kenapa umat terdahulu, bukan, tapi cara melihatnya. Karena Rasulullah sudah tidak ada lagi bersama kita, kita cuma dapat lembaran kitab saja. Cara kita membenarkan kebenaran itu, kita punya privilege sekarang ini, namanya ilmu pengetahuan. Nah, begitu sekarang belakangan mungkin 15 tahun terakhir, saya tahu bahwa di atas hidung kita ini, di atas pelipis kita ini, di tengah ini Pak, ada komandan dari seluruh sistem tubuh. Rusak semua sistem tubuh kalau dia rusak. Dan dia harus sehat. Caranya sehat harus teraliri darah. Dan kita tahu namanya suprachiasmatic nucleus itu cuma nama aja. Dan dari situlah saya sekarang paham kenapa sujud itu harus tumanina. Rupanya kalau cepat-cepat sujudnya belum nyampe Pak. Apa ini? Kalau sujudnya cepat-cepat belum nyampe darah ke suprachiasmatic nucleus, tadi bagiannya ada di sini, dia ada gambarnya ya. Dia ada gambarnya Pak. Nah, di sini dulu nih. Suprachiasmatic nucleus. Dia yang mengendalikan semuanya. Dia mengendalikan semua sistem tubuh. Sistem imun tubuh dia yang kendalikan, sistem kardiovaskular dia yang kendalikan, sistem respiratori, paru-paru dia yang kendalikan, sistem pencernaan dia yang kendalikan. Makanya saya pernah bingung waktu baca hadis dulu waktu masa pesantren itu. Kata Nabi SAW, kamu kenapa sakit perut ya Rasulullah? Oh, sembelin, iya, sujud. Lamain sujudmu dalam sholat. Saya bingung lah, kok orang sembelin suruh sujud? Rupanya karena semua sistem itu yang mengendalikan di sini. Di sini. Nah, kalau dia nggak teraliri darah, dia bisa ciut, rusak. Kalau dia rusak juga kerjanya mengendalikan semua sistem yang ada di dalam tubuh. Maka itu sujud harus tumanina. Lama, tenang. Gitu. Jadi maksud saya begini Pak, kembali ke konteks tadi. Kebenarannya sudah jelas, tidak sama sekali tidak terganggu ini kebenaran. Tapi cara kita melihat sekarang, di posisi kita sekarang ini, itu sebetulnya kita punya keuntungan melihatnya lewat ilmu pengetahuan. Dan pasti benar, pasti benar. Kalau ada yang belum, bagaimana Ustaz? Bukan kebenaran, bukan Al-Quran atau sunnah-sunnah nabinya yang salah. Ilmu pengetahuannya belum nyampe. Yang udah nyampe sekarang, itulah cara kita, kacamata kita untuk melihat kebenaran ini adalah kebenaran tunggal satu-satunya, tidak ada yang lain dan tidak ada keraguan sama sekali. Tadi kalau sekedar kita bilang agama saya paling benar, orang sebelah bilang enggak, agama gua yang paling benar. Atau ada lagi orang sebelah bilang enggak, semua agama benar. Kan begitu. Sama-sama mengajarkan kebaikan, sama-sama mengajarkan budi pekerti, kan begitu ceritanya. Tapi enggak, bukan. Cuma Islam. Loh, dari mana Anda tahunya itu? Dari mana kok bisa bilang cuma Islam? Rupanya sekarang kita punya ilmu pengetahuan. Kalau dulu gimana Ustaz? Dulu kata Nabi, saya masih ada di tengah-tengah kalian. Berimanlah para sahabat itu karena melihat Nabi SAW. Keajaiban-keajaiban dan lain sebagainya tidak diragukan lagi. Setelah saking kuatnya keimanan yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, itu gembanya itu masih nular terus beberapa kurun berikutnya kepada para tabi'in, terus masih. Umat akhir zaman seperti kita ini 1400 tahun sudah kita jauh dari Rasulullah. Dulu saya pernah pikir begini Pak. Dulu ada satu hadis yang juga saya pikirin lama itu ya, dari remaja dulu tuh. Ada hadis Nabi SAW menyebutkan begini. Tidak akan datang akhir zaman kecuali semua pintu rumah yang ada di muka bumi ini didatangi oleh dai, pendakwah. Ya. Dulu saya baca hadis itu saya pikir, wih, berapa banyak pendakwah nanti bakalan ada, berapa banyak ya.
90-an. Waktu saya masih di pesantren, mikir berapa banyak pendakwah yang harus ada. Sekarang Pak, saya baru mengerti. Ya. Ini saya cerita sedikit, mohon izin. Kemarin saya ke Australia nih, di Melbourne. Saya nggak kenal ini orang, ibu-ibu saya nggak kenal di Melbourne. Begitu tanya jawab di masjid, dia bilang, Ustaz, saya bukan mau tanya nih, saya mau usul aja. Kenapa Bu? Itu video pendek Ustadz yang ada di YouTube, kalau bisa suaranya jangan diganti suara AI, pakai suara Ustadz aja, karena itu lebih enak, lebih memberikan kepada kita. Iya Bu, saya catat masukannya. Cuma saya pikir, saya di Indonesia memberikan dakwah, tapi rupanya nyampe ke belahan bumi yang lain, masuk ke dalam rumah orang. Itu. Jadi kata Nabi, tidak akan datang akhir zaman kecuali semua pintu rumah di atas muka bumi ini akan dimasuki seorang pendakwah, dai. Iya. Nyampe. Bayangin loh, Pak. Sekarang orang masuk Islam di mana-mana itu luar biasa loh Bapak Ibu. Di Australia, di Inggris, di Amerika, orang masuk Islam itu melihat Palestina gitu ya. Lalu mereka cari kok bisa ya orang Palestina itu dizolimi sedemikian rupa, malah mereka happy-happy, bahagia-bahagia. Apa sih yang ada di kepala mereka? Dicari, rupanya mereka mencintai syahid, mati syahid, bla 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 dan lain sebagainya. Belajar akhirnya mereka, lihat ustadz ini, pendakwah masuk ke dalam rumah mereka lewat ini. Jadi sebetulnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu bukan musuh juga dia. Cuma seperti pisau, Pak. Pisau itu kalau dipakai oleh orang yang otaknya jahat, bisa buat ngerampok orang, pisau itu. Tapi kalau dipakai oleh ibu-ibu, ya, buat ngiris bawang merah sama cabai dikit, terus ditumis, masukin tahu dikit. Udah pakai ikan asin dikit, jadi deh. Nah itu pisau sama, itu alat, tergantung siapa yang pakai, tergantung di tangan siapa dia. Gitu Bapak Ibu. Nah jadi kita punya privilege sekarang itu untuk melihat kebenaran Al-Quran itu lewat ini, ilmu pengetahuan. Itu satu contoh ya. Sujud tuh ternyata itu nggak ada. Nggak, siapa? Agama mana yang punya? Nggak ada. Cuma Islam. Itu makanya saya kalau ada orang tanya kepada saya, cuma belum ada yang tanya aja nih. Kalau ada yang tanya kepada saya, kenapa kamu jadi orang Islam gitu ya? Kalau ada orang tanya begitu sama saya, dulu kalau pertanyaan itu diajukan kepada saya dulu, mungkin jawaban saya, ya saya Islam lah, orang tua saya dua-duanya Islam, ya saya Islam, mungkin. Tapi sekarang kalau ada orang tanya begitu ke saya, jawaban tentang orang tua Islam jadi saya Islam itu mungkin jawaban ke 1000 dari 1000 jawaban. Walaupun itu saya syukuri juga, ya. Tapi itu 1000 dari 1000, paling bawah. Ya. Jawaban pertama, kedua, ketiga dan seterusnya bukti bahwa memang cuma Islam yang benar. Gak ada lagi yang lain. Ini membenarkan kebenaran. Wasaddaqa bihi. Membenarkan kebenaran. Di satu contoh, saya kasih 2 contoh ya, atau 2 deh. Contoh berikutnya, ini sudah ya, tasyahud sudah pernah kita sampaikan di sini ya. Tasyahud harus pakai tangan kanan, ya. Sudah, rupanya ada bagian otak kanan ya yang akan aktif dan itu bisa membersihkan trauma-trauma yang pernah terjadi. Ya, jadi makanya tasyahud itu matanya ngelirik ke kanan, bukan kepalanya tapi matanya. Ibu ya nih. Ada bola mata ya langsung terkait kepada 5 titik otak. Nah, jadi kalau kita ngelirik ke sebelah kanan, jadi sebetulnya umat Islam itu sekarang yang dipermasalahkan tuh hal yang tidak terlalu penting, seperti apa gini-gini, apa begini, apa ketika asyhadu alla ilaha illallah, apa dari awal, itu mah terserah aja lah. Asal ada dalilnya pakai aja, udah terserah. Yang justru lebih penting itu kalimat waroma
bibasorihi ilaiha dalam hadisnya, waroba bibasorihi ilaiha, di waroba bibasorihi ilaiha, ujung kalimatnya beliau melemparkan pandangan matanya ke jari tadi, jari kanan tadi. Itu rupanya yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau mata kita ngelirik ke kanan, bagian otak sebelah kanan aktif, right ventral prefrontal cortex, itu bisa membersihkan trauma depresi yang tersimpan di bagian otak lain, namanya anterior cingulate cortex. Itu gunanya, fungsinya. Tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, atahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatun lillah, dan seterusnya. Lihat ke kanan, lihat ke sini, matanya lihat diri, kepalanya ke sana, lurus ke depan. Nah, itu di mana? Gak ada, cuma di Islam. Itu namanya membenarkan kebenaran itu. Jadi kita tuh gak ragu sama sekali. Ya. Nah, terus ini juga udah pernah ya, saya sampaikan di sini. Udah pernah ini. Nah, terakhir nih yang mungkin belum pernah, Bapak Ibu kalau naik pesawat, ya, itu harus tahu bahwa pesawat itu terinspirasi dari surat Al-Muluk, surat 67 ayat 19. Orang yang pertama terbang di atas muka bumi ini bukan Wright bersaudara, bukan Galileo Galilei, bukan. Jauh sebelum Galileo Galilei, seorang ulama penghafal Quran namanya Abbas Ibnu Firnas, abad ke-7 sampai ke-8 beliau hidup, beliau sudah bisa terbang, sudah menciptakan sayap. Sampai patungnya itu dipajang ya, di Kufah, di Irak, dan juga di Baghdad. Tapi sayang waktu perang Irak tuh hancur patungnya. Nah, beliau ini terinspirasi dari surat Al-Muluk 67 ayat 19. Memang ayat ini luar biasa. Kalimatnya tuh begini. Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbidan. Apa mereka tidak perhatikan burung-burung yang terbang di atas kepala mereka ketika burung itu mengepakkan sayapnya. Ada kalimat begitu. Lalu mayumsikuhunna illar rahman. Siapa yang memegang sayap itu ketika dia terbang kalau bukan Allah Sang Maha Pengasih. Jadi kata-kata masik, yumsik itu artinya menahan sayap. Nah, itulah yang disebut dengan Bernoulli's Principle. Bernoulli's Principle. Sayap itu memang dibuat seperti sayap burung, depannya itu tebal, tapi kemudian ke belakang itu beda, tipis gitu. Ya. Untuk apa? Untuk membuat tekanan udara di atas sayap lebih rendah daripada tekanan udara di bawah sayap. Artinya memegang, yumsik. Itu sebabnya dia bisa terbang. Supaya dia bisa terbang. Bernoulli's Principle ini namanya ya. Harusnya Abbas Ibnu Firnas Principle. Harusnya dia. Cuma karena sejarah dibuat oleh orang yang berkuasa, ya begini aja. Bernoulli's Principle. Padahal harusnya Abbas Ibnu Firnas Principle. Surat Al-Muluk ayat 19. Al-Muluk ayat 19. Nah, ini kalau mau dibuka lagi banyak sekali. Ini juga lah insya Allah yang akan menjadi cita-cita kami ya di MMQ ya, di majelis kami, untuk membuat lembaga pendidikan yang fokusnya menjelaskan Al-Quran itu lewat penjelasan seperti itu, agar kemudian orang mendapatkan kebenaran, membenarkan kebenaran tadi itu, sehingga dia bisa masuk ke dalam kategori orang-orang yang terampuni perbuatan-perbuatan paling buruk yang pernah dia lakukan. Perbuatan-perbuatan paling buruk yang pernah dia lakukan bisa terampuni, kemudian Allah balas dengan balasan yang jauh berlipat ganda karena dia membenarkan kebenaran. Privilege kita, keistimewaan kita sekarang adalah ilmu pengetahuan. Banyak lagi kalau mau dibuka, wah luar biasa, gak akan habis Bapak Ibu. Dan itu betul-betul
adalah milik kita. Itu betul-betul adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita lewat Al-Quran. Ya. Oke, ini udah jam 6. Ya, udah 1 jam lebih nih kita. Saya pikir kita sudahi dulu sampai 2. Ya, ada 4 Bapak Ibu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kalau Allah izinkan kita berjumpa lagi, kita akan lanjutkan. Karena sayang kalau kita harus terburu-buru, ya masih banyak lagi pelajaran yang harusnya bisa kita buka secara perlahan-lahan.